Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Al-Farisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mulai mempresentasikan terkait 13 modul tugas fisika komputasi, dimulai dari pertemuan pertama, yang dimana topik pembuka kita di sini adalah untuk mereview seluruh konsep kebenaran, satuan, dan implementasi dasarnya di C++ sesuai dengan beberapa pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 13 yang sudah kita lewati bersama Bu Sri. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, secara teori, besaran itu benar adalah nilai eksaksnya. Nah, sedangkan satuan itu adalah standar pembandingnya. Simpelnya kayak gitu, teman. Nah, karena angka di fisika ini sering banget ekstrim atau hasilnya itu terlalu besar atau terlalu kecil, kita di sini kita bisa pakai yang namanya itu notasi ilmiah. Agar apa? Agar mesin komputernya itu lebih gampang untuk mengeksekusi persamaannya. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk lagi ke code-nya, ke implementasi code-nya. Nah, di tugas ini, tugas saya atau pada soal, saya disuruh untuk membuat program untuk mengkonversi 30 cm ke meter. Nah, kalau kita bedah code-nya saja, saya sengaja ini pakai tipe data yang saya pakai, bisa teman-teman lihat di situ. Saya pakai tipe data double, untuk apa? Untuk menjaga presisi angka desimalnya. Nah, ini penting biar apa? Biar angkanya itu nggak terpotong, teman-teman, pas masuk ke operasi pembagian 100. Nah, sekarang jika untuk memvalidasinya apakah pemrograman ini benar-benar bisa berjalan dan hasil eksekusinya itu sesuai, kita bisa lihat pada terminalnya, teman-teman semua. Bisa dilihat di sini bahwa kompilasinya itu benar-benar sukses tanpa error. Dan di sini ada angka ada angka 30 cm berhasil diubah menjadi 0,3 meter secara akurat. Nah, jadi di sini deh yang pertama sudah terbukti bahwa rumus yang kita gunakan itu adalah benar. Yang kedua, kita bisa mengvalidasi bahwa pemrograman yang kita lakukan sampai ke tahap eksekusinya itu udah benar-benar akurat. Jadi logika konversi floating point-nya ini udah terbukti valid ya, teman-teman semua. Jadi untuk pertemuan pertama ya done. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk ke pertemuan kedua. Untuk di pertemuan kedua kali ini, kita langsung mulai masuk ke materi mekanika gerak. Nah, spesifiknya itu ya menganalisis gerak vertikal ke atas dari studi kasus soal nomor 13 yang saya dapatkan waktu sistem gacha bersama Bu Sri. Nah, sekarang kita langsung masuk ke konteks masalahnya aja nih, teman-teman semua. Nah, untuk masalah yang saya dapatkan adalah skenarionya, jadi ada bola nih dilempar ke atas dengan kecepatan awal 52 mm per detik. Nah, kita harus mencari waktu kapan bola itu menuju puncaknya itu terlebih dahulu. Mencari waktu kapan bola itu sampai di puncak. Nah, setelah waktunya kita dapat, baru deh nilainya itu kita bisa substitusikan ke rumus untuk mencari tinggi maksimum bola itu terlempar. Nah, ini merupakan konteks teori dan teori ketinggiannya. Nah, kalau kita coba implementasi ke dalam code C++-nya, teman-teman bisa langsung zoom aja coba di sini. Program ini mengeksekusi rumus waktu yang dimana kita bisa sebut di sini sebagai T. Nah, secara berurutan. Sebelum apa? Sebelum kita menyelesaikan rumus jarak yang dimana kita sebut rumus jarak ini sebagai S. Nah, biar nanti hasilnya itu gampang dibaca, teman-teman semua. Ya, saya di sini menggunakan tampilan antarmuka terminalnya sendiri yang saya desain serapi mungkin menggunakan perintah code kalau dalam C++. Nah, dari banyaknya codingan yang telah saya ketik di sini, langsung kita validasi aja kira-kira benar gak nih codingannya, apakah hasilnya dan rumusnya itu sesuai jika kita coba eksekusi lewat terminal. Nah, di sini sudah terbukti bahwa terminal menunjukkan bahwa programnya itu ternyata berjalan lancar, teman-teman. Bola tersebut ternyata butuh waktu selama 5,3 detik untuk sampai ke titik puncak dari awal dia dilempar. Nah, berhasil juga mencapai di ketinggian maksimal sejauh 137,95 meter. Nah, kalkulasi mesin ini ya terbukti sangat akurat, dan output yang tampil di terminal ini juga membuktikan bahwa dalam code C++ yang telah kita rancang ya nggak ada error sama sekali. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan kedua sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga pembahasannya ya kita mulai beralih ke materi gerak 2 dimensi. Nah, spesifiknya saya diminta untuk mensimulasikan komputasi dari gerak parabola. Nah, kita langsung masuk ke kasus atau soal yang saya dapatkan aja nih.
Nah, kasusnya itu kita menggunakan simulasi pesawat yang dimana menjatuhkan ransum dari ketinggian 150 meter dari atas. Cara kerjanya itu ada 2 tahap, teman-teman. Yang pertama itu kita harus hitung dulu waktu jatuhnya via gerak vertikal bebas. Kita harus hitung dulu waktu jatuhnya, baru waktunya itu dipakai buat mencari jarak lemparan mendatarnya. Nah, sekarang kita udah dapat kasusnya, kita udah dapat prinsip fisikanya, sekarang kita tinggal implementasi ke dalam code-nya saja. Nah, sekarang teman-teman bisa zoom aja di sini untuk code-nya. Nah, karena rumus waktu jatuh itu butuh operasi akar kuadrat, jadi di sini pastinya saya wajib memanggil yang nama itu library cement. Biar apa? Biar bisa mengeksekusi fungsi SQRT-nya. Nah, setelah itu program otomatis kan pastinya mengalihkan hasilnya tuh untuk apa? Untuk mencari jarak horizontalnya. Nah, sekarang kita sudah mengoperasikan code dalam bentuk C++-nya. Sekarang kita tinggal memvalidasi apakah hasil rumusnya itu sesuai, apakah eksekusinya berjalan lancar tanpa error. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terminal menunjukkan bahwa hasilnya itu ternyata sangat pas, teman-teman semua. Waktu jatuh ransumnya itu ternyata ada di 5,53 detik. Dan pesawat melaju mendatarnya itu dari jangkauan horizontalnya itu mencapai 331,97 meter. Nah, jadi dari hasil output yang diberikan pada terminal ini kita bisa membuktikan bahwa simulasi ini ternyata sejalan sempurna dengan teori gerak parabola yang ada di materi fisika kemarin. Nah, jadi untuk pertemuan 3 udah done ya teman-teman. Sekarang kita bisa lanjut langsung ke pertemuan keempat. Nah, kita bisa langsung maju ke pertemuan keempat. Bahasan kita ya di sini adalah hukum Newton 2. Yang dimana di tugas komputasi kali ini kita bakal wajib untuk melakukan analisis terhadap gaya gesek kinetiknya. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke kasusnya. Untuk kasusnya sendiri di sini ada sebuah balok 5 kilo, bisa teman-teman lihat di layar. Nah, balok 5 kilo tersebut ditarik gaya 30 N atau 30 Newton di atas lantai kasar. Nah, untuk mencari percepatannya kita nggak bisa langsung asal hitung aja, kita harus membagi gaya resultannya itu terlebih dahulu. Nah, caranya itu gimana? Ya, caranya adalah gaya resultan, yaitu gaya tarik dikurangi dengan gaya gesekan ditambah dengan masanya. Nah, sekarang kita rumusnya udah dapat, kasus fisikanya udah dapat, sekarang kita tinggal langsung masuk ke code-nya. Nah, untuk code-nya sendiri di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ada sebuah balok 5 kilo ditarik gaya 30 N di atas lantai kasar. Untuk apa? Untuk mencari percepatannya. Nah, kita harus membagi gaya resultannya dulu, yaitu gaya tarik dikurangi dengan gaya gesekan dengan masanya. Nah, ketika ini udah dibagi menjadi 2 tahap, mesin pastinya akan menghitung tuh variabel gaya geseknya dulu. Nah, setelah udah dihitung gaya geseknya, habis dapat gaya geseknya, baru deh algoritmanya mencari percepatan balok akhirnya. Nah, untuk code-nya kurang lebih seperti itu. Sekarang tinggal kita buktikan apakah code-nya ini benar-benar berjalan lancar dan sesuai tanpa ada hambatan error sedikitpun. Teman-teman bisa lihat di layar, hasil eksekusinya ya terlihat aman, tervalidasi baik. Di sini sudah tertulis bahwa gaya gesek kinetiknya itu terukur sebanyak 9,8 Newton atau N, sehingga setelah gaya tariknya dikurangi gesekan, pastinya percepatan balok tersebut terungkur di angka 4,04 mm per detik. Nah, itu merupakan hasil validasi dari pertemuan keempat, teman-teman semua. Sekarang kita bisa langsung masuk ke pertemuan 5 nih. Nah, untuk di pertemuan 5 sendiri, kita mulai langsung masuk ke materi ranah gelombang bunyi namanya, teman-teman. Fokus permasalahan kita di sini adalah menghitung gabungan taraf intensitas bunyinya. Sekarang kita langsung masuk, kira-kira masalah apa yang kita dapat. Nah, kita ingin tahu nih, di sini fokus masalah kita adalah butuh berapa unit sumber bunyi 3 dB biar atau agar total intensitasnya itu bisa naik menjadi 10 dB. Nah, karena prinsipnya itu logaritmik, nah persamaan fisika aslinya kita turunkan dulu nih menjadi rumus perpangkatan biar bisa diproses mesin. Karena pastinya kalau kita nggak turunin atau kita pakai prinsip logaritmiknya, nah, mesin nggak bakal bisa langsung memproses, teman-teman. Nah,
sekarang kita udah dapat fokus masalahnya, kita udah dapat rumusnya. Sekarang kita tinggal langsung validasi di implementasi di code-nya. Nah, untuk code-nya sendiri, operasi bilangan berpangkat tadi sudah saya eksekusi dengan baik. Mungkin beberapa saya ringkas saja hanya dalam satu baris code. Nah, dalam satu baris ini saya memanfaatkan yang namanya itu fungsi PAW atau bawaan dari library-nya C++. Nah, teman-teman bisa lihat keseluruhan dari code saya yang nggak mungkin saya jelaskan satu persatu. Sekarang kita tinggal validasi aja nih code-nya. Apakah sesuai hasilnya, apakah output-nya itu benar-benar berjalan lancar. Nah, ternyata hasilnya itu ketahuan. Untuk mencapai di angka 10 dB, kita itu butuh tepat 5 unit sumber bunyi. Nah, di sini saya sengaja membuang angka desimalnya di output. Karena nggak mungkin secara logika fisik jumlah barang mutlak itu harus berupa bilangan bulan. Nggak mungkin ada desimal atau komanya. Nah, jadi pertemuan 5 sudah done, teman-teman. Sekarang kita langsung bisa masuk ke pertemuan ke-6. Nah, untuk pertemuan ke-6 sendiri, tugas kita adalah membuat simulasi komputasi dasarnya nih. Untuk apa? Untuk menghitung cepat rambat gelombang. Nah, khususnya nih ada khususnya nih di judul yang di awal, khususnya adalah gelombang cahaya. Nah, untuk soal yang saya dapatkan di sini bisa tertulis dengan data soal berupa panjang gelombang gelombang sebesar 250 meter dan frekuensinya itu adalah 250 Hz. Kita akan menggunakan rumus kecepatan sama dengan lambda dikali frekuensi sebagai dasar perhitungannya. Nah, kurang lebih untuk pernyataan soal atau landasan teorinya seperti itu. Sekarang bagaimana jika kita implementasikan ke C++? Teman-teman bisa lihat di sini saya mulai crop beberapa bagian code yang telah saya ambil. Nah, implementasi sintaks utamanya benar-benar simple. Cuma satu baris di perkalian dasarnya aja, teman-teman. Tapi biar rapi, saya pakai format yang menjadi 2 desimal. Untuk menggunakan pustaka atau mungkin library-nya itu IOManip dari C++. Nah, sekarang code-nya udah ada, tinggal kita buktikan aja, kita validasi aja apakah implementasi code C++ yang udah telah kita buat ini benar-benar sesuai hasilnya di terminal. Nah, lagi-lagi terbukti bahwa hasilnya itu nggak error sama sekali, teman-teman. Untuk kecepatan rambat gelombang ukurnya ya terukur sangat presisi di angka 62.500 mm per detik. Nah, sejalan dengan 100% dengan hitungan manualnya. Jadi sudah tervalidasi, hitungan manualnya benar, dan ternyata hitungan menggunakan program C++-nya juga benar. Jadi untuk pertemuan ke-6 sudah done, teman-teman. Sekarang kita bisa lanjut ke pertemuan ke-7. Untuk di pertemuan ke-7, kita langsung mulai menganalisis saja nih gelombang rambat pada medium padatnya. Tepatnya kita bisa langsung mensimulasikan aja percobaan meld pada sebuah dawai katanya di sini. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk nih. Tujuannya itu apa? Nah, pernyataan atau soalnya yang saya dapat itu apa? Nah, tujuan utamanya di sini pada soal saya disuruh mencari cepat rambat gelombang hukum meldnya, yaitu akar dari tegangan tali. Nah, di sini bisa tertulis tegangannya itu atau bisa kita sebut sebagai F dibagi dengan masa persatuan panjangnya. Masa persatuan panjangnya atau bisa kita sebut M. Jadi F per M. Nah, kita sekarang udah dapat tujuannya, kita udah dapat rumusnya. Sekarang kita tinggal implementasi aja nih ke dalam code C++. Nah, jadi gimana cara kita implementasinya itu? Di sini ada operasi akar kuadratnya. Kembali saya gunakan untuk fungsi SKRT-nya. Nah, untuk di codingan ini semua variabelnya sengaja saya beri awalan MS seperti biasa. Nah, mungkin yang sebelumnya juga untuk apa? Untuk penanda dari variabel identitas saya atau identitas dari pembuat program ini. Nah, di sini ada code-nya yang udah saya tulis, panjang lebar bisa teman-teman zoom. Sekarang kita tinggal validasi aja apakah outputnya itu benar. Nah, sekarang udah terbukti teman-teman, kalkulasi mesin benar-benar tereksekusi nih, sukses besar. Jadi ya kecepatan rambat dawainya itu terukur benar-benar di angka 2,68 mm per detik. Nah, jadi ya membuktikan bahwa algoritma itu yang kita implementasikan ke dalam C++ benar-benar berjalan lancar dan stabil. Jadi singkatnya untuk pertemuan 7 sudah selesai.
Sekarang berarti kita tinggal pertemuan berapa lagi nih? Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada 6 pertemuan lagi teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjut aja ke pertemuan 8. Nah, untuk di pertemuan 8 sendiri, kita kembali membahas terkait gelombang bunyinya nih. Kali ini fokus kita adalah menganalisis resonansi pada kasus pipa organa terbuka. Nah, ini ada di judul lah teman-teman. Nah, sekarang soal yang saya dapat apa nih? Tujuannya apa nih? Targetnya apa? Nah, untuk targetnya sendiri, target komputasi kita adalah mencari 3 gelombang bunyi. Kita mencari 3 harmonik terendahnya itu ketika mesin diinstruksikan mencari frekuensi nada dasarnya, atau yang bisa kita sebut adalah FO. Baru nilainya itu bisa kita lipat gandakan untuk mencari nada di atas pertama dan keduanya. Nah, rumusnya di sini kita udah dapat, tujuan atau target kita udah dapat. Sekarang kita tinggal implementasi ke code C++-nya saja. Nah, ya di sini ada code C++ yang udah telah saya buat. Ya, program ini sengaja saya bikin interaktif. Jadi user itu bisa nginput panjang pipa dan cepat rambatnya sendiri di terminal. Jadi hitungan harmonik kedua dan ketiganya kemudian langsung diproses efisien pakai perkalian skalar. Nah, di sini kita udah coba jelaskan terkait code-nya. Sekarang kita tinggal langsung masuk ke validasi programnya di terminal. Nah, ternyata saat kita uji nih, kita uji coba dengan data soal, hasilnya itu benar-benar langsung mencetak tuh 70 Hz, 140 Hz, dan 210 Hz. Nah, ternyata ya angkanya ini benar-benar sangat presisi. Benar-benar membantu banget untuk kita membentuk lipatan bulat yang sempurna. Jadi singkatnya ya, pemrograman rumus yang telah kita implementasikan ke C++ tersebut tervalidasi dengan baik dengan adanya terminal ini. Jadi pertemuan 8 sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pertemuan 9. Nah, untuk di pertemuan 9 membawa kita kembali ke mekanika awal atau mekanika klasik, yang dimana fokus pembahasan di tugas ini adalah osilasi harmonik sederhananya, khususnya pada komputasi pada sebuah sistem pegas. Nah, kira-kira soal yang saya dapat itu apa? Tujuan dari soal yang saya dapat itu apa? Nah, jika kita baca di sini, tujuan dari soal yang saya dapat adalah mencari simpangan akhir pegas. Jadi logiknya tuh mesin kan mencari dulu nih nilai konstanta dari pegas atau yang biasa kita sebut K nih di rumus. Nah, dari tarikan awal kita bisa langsung bagi aja tuh dengan gaya berat dari beban gantung yang baru. Nah, ini merupakan rumusnya dan tujuannya. Sekarang kita coba implementasikan teman-teman ke code. Nah, di dalam code-nya mungkin terlihat ada yang beda nih di sini. Karena apa? Karena saya menyertakan fitur konversi otomatis dari sentimeter ke meter. Nah, kenapa? Karena ini krusial buat ngukur perhitungan standar matematikanya, biar apa? Biar aman dan konsisten. Nah, sekarang kita udah coba bahas terkait codingannya. Sekarang kita coba validasi di terminal. Nah, lagi-lagi uji cobanya ya terlihat sangat akurat ya teman-teman semua. Saat diberikan beban seberat 200 N atau Newton, simpangan akhir pegasnya itu benar-benar langsung terhitung tuh secara matematis. Jadi ya tepat di angka 210 cm. Jadi untuk di pertemuan 9 ya, pertemuan 9 insya Allah udah aman teman-teman. Sekarang kita bisa langsung masuk ke pertemuan 10-nya. Nah, di pertemuan ke-10 kita akan mulai langsung memajukan kita akan langsung mulai menggabungkan nih atau mengkolaborasi antara kalkulus dengan fisika. Untuk apa? Untuk kita melakukan simulasi kecepatan gelombang berjalan. Nah, dari hasil materi ini, soal yang saya dapat itu adalah tujuannya untuk fungsi simpangan awal. Ini soalnya nih, fungsi simpangan awal berupa cos, yang dimana kita harus turunkan secara parsial terhadap waktu. Di sini terhadap waktu. Ini rumusnya. Penurunan matematis ini akhirnya bisa biar apa? Biar bisa menghasilkan rumus kecepatan, yaitu berupa fungsi atau min sin. Nah, di sini nih saya sudah tuh. Nah, terus bagaimana dengan codingannya? Bagaimana cara kita mengimplementasikan ini ke dalam codingan? Nah, di sini ada codingannya nih. Nah,
di codingannya program pastinya akan meminta user untuk menginput waktunya dulu dan posisinya secara dinamis. Nah, lalu ketika user udah nginput waktu dan posisi, nanti mesin langsung akan mengeksekusi, akan langsung memproses. Mengeksekusinya ini dengan trigonometry cos dan sin ini secara bersamaan. Dengan apa? Pastinya kita harus memanfaatkan atau memanggil library dari C++. Nah, kita sekarang sudah menjelaskan terkait codingannya. Sekarang kita validasi lagi. Apakah hasilnya itu sesuai? Apakah hasilnya itu benar? Ketika saya uji, ketika saya eksekusi di detik ke-20, ternyata kecepatan partikelnya itu tercetak dengan angka 0,05 mm per detik. Nah, turunan fungsi fisika ini ya bisa kita katakan sebagai terbukti ya, terbukti mulus dan nggak ada output yang sekiranya error atau gimana gitu. Dan hasilnya pun sudah sesuai dengan hitungan manualnya. Jadi singkatnya di pertemuan 10 ya sudah aman teman-teman. Sekarang kita tinggal ada di 3 pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 11, 12, dan 13. Untuk di pertemuan 11, judulnya itu ya, atau mungkin yang bakal kita bedah ya adalah komputasi superposisinya nih di sini. Khususnya adalah menganalisis perpaduan pada gelombang berdiri. Jadi singkatnya komputasi superposisi dan gelombang berdiri. Nah, untuk soal yang saya dapat dari teori tersebut adalah kita harus membandingkan simpangan untuk pantulan ujung nih terikat dan ujung bebas. Nah, kita juga harus ingat nih, kedua kondisi ini kan beda nih. Dan punya letak posisi rumus dan sinkasnya itu saling berkebalikan. Bisa kita lihat di sini. Nah, gimana cara kita mengimplementasikan ke program C++-nya? Sekarang bisa kita lihat. Nah, jadi di sini program akan menghitung nih konstanta bilangan gelombang K-nya terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat. Bilangan K-nya dulu dihitung. Setelah itu, hasil dari superposisi ujung yang terikat dan ujung bebas langsung bakal dieksekusi, tapi secara paralel. Ketika udah dieksekusi secara paralel, kita bisa langsung lihat output atau hasilnya, kita validasi di terminal. Nah, ternyata di terminal terbukti ada beda fase nih. Nah, ujung terikat itu menghasilkan nilai positifnya di sini terlihat 84,61 meter. Nah, sedangkan simpangan ujung bebas terhitung secara negatif di posisi minus 34,84 meter. Nah, ya pastinya terbukti valid dan nggak ada error sama sekali di bagian output terminalnya. Sekarang kita di 2 pertemuan terakhir. Untuk di pertemuan selanjutnya di sini mungkin kita bakal bahas terkait efek Doppler pada medium air. Untuk judul dari materinya ini adalah simulasi efek Doppler terhadap gelombang air, yang dimana kita menggunakan kasus kapal menjauhi gelombang. Nah, gimana skenario atau soal yang saya dapat? Jadi caranya itu kita menggunakan rumus Doppler standar, dimana kecepatan gelombang nih di sini, kecepatan gelombang kita bisa kurangi dengan kecepatan kapal. Nah, tapi ada sedikit yang kesannya kayak aneh atau mungkin dari jebakan soal atau apa dari parameter inputnya. Nah, jika kita lihat dan kita masuk ke atau kita implementasikan ke code-nya, mungkin saya coba nge-solve jebakan itu dengan logic if else aja. Jika user menginput dalam satuan cm per detik, nah program akan langsung otomatis ngebagi aja tuh, ngebagi 100 agar standarnya itu jadi seragam, jadi nggak beda-beda. Nah, jika kita udah samakan standarnya, coba kita lihat hasil atau outputnya. Teman-teman bisa zoom ya di sini. Ini ada hasilnya. Hasilnya itu ya jika tidak dikonversi frekuensinya aneh. Kenapa jadi minus 91 Hz nih. Nah, tapi setelah programnya menjalankan konversi yang logis, setelah kita samakan, nah yaitu benar. Jadi 8 Hz. Nah, jadi hasilnya yang benar itu adalah 8 Hz ya teman-teman. Jadi untuk di pertemuan 12 sudah done. Sekarang kita ada di pertemuan terakhir. Di pertemuan terakhir atau sebagai penutup dari pertemuan 13, di sini ada judul dari materi kita adalah kalkulator bilangan match dengan gelombang kecut. Nah, jadi di sini saya mengangkat tema aerodinamika, yaitu merancang kalkulator bilangan match-nya sendiri dan gelombang kecutnya sendiri. Nah, sekarang jika kita coba ulik
di bagian teori dan apa yang saya dapat. Jadi konsep utamanya itu sangat simpel ternyata. Kita tinggal bagi nih kecepatan pesawat dibagi kecepatan suara. Di sini bisa teman-teman lihat untuk kecepatan pesawat yang mana, kecepatan suara yang mana. Dari rasio tersebut kita bisa langsung menentukan pesawat sedang melaju di rezim subsonik, sonik, supersonik, atau hipersonik. Nah, jadi ada 4 ya teman-teman. Untuk perbedaannya sendiri bisa teman-teman lihat di bawah sini nih, udah ada subsonik itu berapa, sonik itu berapa, supersonik itu berapa, hipersonik itu berapa. Nah, bagaimana cara ketika kita implementasikan ke dalam codingan. Nah, jadi selain kita menambahkan proteksi pembagian nol di kodenya nih, oke, udah dilihat. Saya juga memakai algoritma pohon logic if else. Jadi ada if, terus else if, baru else. Nah, itu biasa kita sebut apa ya? Logic if else bertingkat mungkin. Buat apa? Buat mengklasifikasikan kecepatannya itu secara otomatis. Nah, sekarang kita tinggal lihat di hasil output pertemuan kita yang terakhir ini. Hasil uji cobanya itu ya ada di angka rasio 3,33. Nah, dan hebatnya itu program ini secara pintar langsung bisa mengkategorikan tuh. Di yang hasil analisis data di B langsung bisa dikategorikan bahwa masuk ke dalam wilayah kecepatan supersonik. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman semua kita udah selesai dari seluruh rangkaian 13 tugas ini dari 13 pertemuan. Mungkin saya akan mulai memberikan kesimpulan bahwa kesimpulan utamanya adalah ternyata bahasa pemrograman C++ ini bukan hanya cuma sekedar bisa kita jadikan kalkulator sederhana saja, tapi mungkin bisa kita jadikan sebagai jembatan visual yang sangat akurat untuk kita membuktikan bahwa fenomena fisika atau kasus-kasus fisika yang ada di real life itu bisa kita lakukan secara komputasional. Dan tentu saja untuk semua pencapaian untuk pemahaman logika ini tidak akan terwujud tanpa ada bimbingan luar biasa dari dosen kita. Nah, secara khusus untuk di pertemuan atau video saya yang terakhir ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Sri selaku dosen pengampu mata kuliah fisika komputasi saya. Terima kasih banyak atas ilmu bimbingan, kesabaran, dan materi insightful-nya selama 1 semester ini. Sekian presentasi dari saya Muhammad Salman Al-Farisi. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.